Halo semua, saya Aurelia Alicia Maudurus dengan NIM 23010600074. Di sini, saya akan menjelaskan tentang dinamika jalur dan homeostatis energi mata kuliah metabolisme biomolekul. Dinamika jalur dan homeostatis energi. Metabolisme karbohidrat berperan penting dalam menjaga keseimbangan energi tubuh. Proses ini melibatkan 4 jalur utama, yaitu glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, dan gluconeogenesis. Keempat jalur tersebut bekerja secara terkoordinasi untuk mengatur penggunaan, penyimpanan, dan produksi glukosa sehingga kadar gula darah tetap stabil. Baik, di sini kita masuk pada kasus 1, prioritas glikolisis dan glikogenesis setelah makan tinggi karbohidrat. Jadi, setelah mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat, kadar glukosa darah meningkat sehingga hormon insulin dilepaskan. Insulin merangsang sel untuk menggunakan glukosa melalui glikolisis guna menghasilkan energi. Jika kebutuhan energi sudah terpenuhi, kelebihan glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen melalui proses glikogenesis. Enzim regulator penting pada glikolisis adalah fosfofruktokinase -1 atau PFK-1, sedangkan pada glikogenesis adalah glikogen sintase. Selanjutnya, pada kasus 2, koordinasi glikogenolisis dan gluconeogenesis saat puasa. Jadi, saat puasa, sekitar 16 jam, kadar glukosa darah menurun sehingga tubuh memproduksi glukosa melalui glikogenolisis dan gluconeogenesis. Glikogenolisis memecah glikogen hati menjadi glukosa sebagai sumber energi utama pada awal puasa. Ketika cadangan glikogen menurun, tubuh meningkat gluconeogenesis yang membentuk glukosa dari laknat, asam amino, dan gliserol. Perbedaan utama keduanya terletak pada sumber substratnya. Berikutnya, pada kasus 3, analisis kondisi diabetes mellitus. Pada diabetes mellitus, produksi atau kerja insulin terganggu sehingga sel tidak dapat menggunakan glukosa secara optimal. Akibatnya, glikolisis dan glikogenesis menurun, sedangkan glikogenolisis dan gluconeogenesis meningkat. Kondisi ini menyebabkan kadar glukosa darah tetap tinggi dan mengganggu keseimbangan metabolisme energi tubuh. Dan yang terakhir, kasus 4, integrasi keempat jalur metabolisme. Jadi, dari peta konsep di samping atau bagan di samping sudah menjelaskan bahwa keempat jalur metabolisme karbohidrat saling berhubungan melalui molekul glukosa 6-fosfat atau G6P. Molekul ini dapat masuk ke glikolisis untuk menghasilkan energi, disimpan sebagai glikogen melalui glikogenesis, atau dihasilkan kembali melalui glikogenolisis dan gluconeogenesis. Oleh karena itu, glukosa 6-fosfat menjadi titik penting dalam pengaturan distribusi energi dalam tubuh. Jadi, kesimpulannya adalah metabolisme karbohidrat melibatkan 4 jalur utama yang bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan energi tubuh. Setelah makan, tubuh menggunakan glukosa melalui glikolisis dan menyimpannya melalui glikogenesis. Saat puasa, tubuh menghasilkan glukosa melalui glikogenolisis dan gluconeogenesis. Integrasi keempat jalur ini terjadi pada molekul glukosa 6-fosfat yang berperan penting dalam menjaga stabilitas kadar glukosa darah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.